Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Baik, ini adalah podcast spesial karena dalam sharing ini saya coba memanggil salah satu orang yang telah berhasil sukses dan lulus dalam seleksi P3K guru di DKI Jakarta. Nah, di sini ada Pak Hairul Rida. Oke, selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, Kang. Oke, terima kasih banyak nih udah mau mampir di podcast ini buat sharing kepada teman-teman ya, membuka pengetahuan gitu kan buat yang lain tentang seleksi P3K guru ini. Saya izin memperkenalkan diri ya. Siap, Kang. Baik, saya akan memperkenalkan tamu di Zoom ini. Jadi namanya Pak Hairul Rida. Nah, kebetulan Pak Hairul ini alumni S1 PPKN ya, guru PPKN dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. Benar ya Pak Hairul ya? Betul, Kang. Oke, 2018. Nah, dari 2018 sampai dengan saat ini Pak Hairul ini guru PKN di SMK 69. Benar ya Pak ya? Di Jakarta Timur. Nah, alhamdulillah setelah seleksi yang kedua, betul ya, setelah seleksi P3K yang kedua, Pak Hairul ini lulus dan menjadi guru ASN di SMP 89, benar? Ya, SMP 89 di Jakarta Barat seperti itu. Nah, malam ini sengaja karena banyak yang nge-DM, banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih seleksi P3K guru gitu kan, apakah harus ngelonor dulu. Jadi banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan tentang seputar itu. Jadi kita akan kupas tuntas seputar P3K guru topik kita malam hari ini. Gitu ya Pak Hairul ya? Siap, Kang. Siap. Okay. Kita ngobrol santai aja mungkin ya, biar nggak kaku gitu. Jadi biar yang lain juga mudah untuk memahaminya. Oke, mungkin Pak Hairul bisa ngejelasin dulu secara umum sebetulnya P3K guru itu apa sih Pak Hairul? Kalau gambaran umumnya itu P3K guru itu semacam seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah yang fungsi dan tujuannya itu untuk merekrut guru ASN. Baik. Karena kan nanti ke depannya kan akan ada jadi tuh guru-guru itu nanti akan dialihkan semua jabatannya ke jabatan P3K. Jadi nanti ke depannya mungkin nggak ada lagi tuh Kang guru PNS. Oke. Jadi sebenarnya P3K itu salah satu bentuk rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya itu agar terjadi pemerataan guru di seluruh Indonesia. Jadi nanti ke depannya guru-guru itu akan diarahkan ke seleksi P3K, bukan lagi seleksi CPNS. Berarti kita start bahwa ke arah kebijakan pemerintah ke depan itu bahwa guru itu akan diarahkan untuk menjadi P3K. Nah, P3K itu kira-kira nih sepintas Pak Hairul, apa sih yang membedakan dengan PNS? Karena kan dua-duanya katanya sama-sama ASN ya. Jadi ASN, ada ASN PNS dan ASN P3K gitu. Kira-kira secara umum yang membedakannya itu apa gitu? Kalau dari gambarannya itu secara umum itu yang membedakan antara P3K dengan CPNS yang paling membedakan itu dari yang info yang saya dapat itu di pensiunan Kang. Baik. Sebenarnya dari segi gaji dan tunjangan pun sama seperti CPNS. Baik. Mulai dari hak dan kewajibannya. Hanya membedakannya itu pertama mungkin kalau CPNS atau PNS itu ketika dia pensiun dia tetap mendapatkan gaji ya Kang ya. Baik. Cuman P3K ini dari kabar yang saya dapatkan itu tidak Kang. Cuman dari pemerintah ingin mengusahakan agar ketika P3K nanti pensiun akan diberikan juga hak-hak seperti CPNS. Oke. Itu pertama. Kedua, kalau P3K ini kan sistemnya kontrak ya Kang ya. Baik. Nah, jadi nanti setiap setahun atau 5 tahun sekali itu akan ada evaluasi tuh kinerja kita. Setahun atau 5 tahun? 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. 5 tahun ya paling cepat kontraknya itu 1 tahun.
paling lama 5 tahun dan nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah setempat. Jadi setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali itu akan ada evaluasi dari pemerintah terhadap kinerja kita sebagai P3K. Baik, Pak Heru. Menarik nih tentang tentang P3K tersebut. Ada juga yang bertanya ke saya seperti ini. Kan dua-duanya sama-sama ASN. Nah, terus kalau misalnya apakah P3K itu misalnya ke depan bisa menjadi kepala sekolah misalnya atau menduduki jabatan-jabatan tertentu gitu sama seperti yang PNS lakukan? Cukup menarik juga karena pertanyaannya. Kalau dari info yang saya dapat dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata nanti ke depannya seorang guru P3K juga bisa menjadi seorang kepala sekolah di suatu sekolah. Nah, jadi nanti tidak menutup kemungkinan untuk jenjang karir seorang guru bisa jenjang karir seorang guru P3K tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi seorang kepala sekolah, Kang. Oke, berarti dari segi dari segi jabatan juga itu juga mendapatkan hak yang sama begitu ya untuk guru tersebut. Hak yang sama dan kesempatan yang sama. Oke, baik. Nah, lalu berikutnya nih kalau misalnya tentang rekrutmennya gitu. Nah, seperti yang sekarang Pak Hairul lakukan, itu kan sebagai guru di SMK 89 ya? Kalau untuk sekarang saya di SMK 69. Oh ya, mohon maaf, SMK 69. Nah, untuk menjadi seorang P3K tersebut, kan kalau sekarang kan memang mereka yang diutamakan yang honorer terlebih dahulu ya begitu ya. Nah, terutama yang di tahap 1 ya Kang ya. Betul, terutama yang di tahap 1. Apakah memang ke depan karena kan saya dengar beritanya itu ke depan tidak akan ada lagi guru honorer ya, tidak akan lagi ada pegawai honorer, betul ya Pak Heirul ya? Betul. Jadi nanti ke depannya nggak ada lagi itu sekolah yang semuanya tuh bisa menerima honorer gitu. Jadi dengan ada P3K ini diharapkan rekrutmen guru ya hanya dari P3K ini, Kang. Jadi nggak ada lagi nanti ke depannya guru honorer. Nah, lalu bagaimana caranya? Karena mungkin Pak Heirul pernah baca gitu ya kebijakan-kebijakan bahwa kan harus punya Dapodik atau NUPTK. Harus terdaftar Dapodik. Nah, mungkin Pak Heirul pernah baca-baca atau pernah ini ya setelah nanti tahap ketiga selesai ini misalnya apakah fresh grade juga bisa ataukah mereka bisa langsung yang belum punya Dapodik atau mereka harus ngehonor dulu karena kan kebijakannya tidak boleh ngehonor, tidak ada honorer tapi harus punya Dapodik. Nah, itu bagaimana tuh Pak Heirul? Nah, ini yang sangat disayangkan nih Kang. Jadi sebenarnya mungkin karena untuk tahun 2021 masuknya Kang ya, karena kemudian ada COVID. Jadi seleksi P3K untuk guru di tahun 2021 ini emang benar-benar pertama kali Kang yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan tujuan nanti ke depannya sudah tidak ada lagi honorer murni dari sekolah, nggak ada lagi honorer titipan pemerintah gitu. Jadi nanti ke depannya P3K itu memang jalur khusus guru untuk menjadi seorang ASN, di mana pada pelaksanaannya di tahun 2021 ini syarat utamanya ialah harus memiliki Dapodik, di mana kalau ingin masuk Dapodik seorang guru itu minimal harus sudah mengajar Kang. Itu untuk tahap 1, untuk tahun 2021 ini. Cuman setelah nanti tahap 3 dilaksanakan, saya belum baca lagi selengkapnya seperti apa, tapi kemungkinan mudah-mudahan nih Kang ya, untuk tahap-tahap selanjutnya sudah tidak ada lagi yang namanya harus masuk Dapodik, harus punya NUPTK seperti itu. Untuk saat ini memang kedepannya saya masih belum ada info apakah nanti di tahun 2022 untuk guru P3K harus memiliki Dapodik, atau mungkin nanti bahkan yang saya takutkan itu ialah orang
yang ingin P3K itu harus mempunyai serdik, Kang. Gimana tuh, Kang? Oh, iya. Takutnya tuh iya, karena kan Iya. syarat untuk mendapatkan serdik itu kan seorang lulusan sarjana pendidikan kan harus PPG dulu, Kang, ya, bener Iya, ya? betul. Nah, itu yang saya takutkan, Kang. Jadi kalau ada peraturan seperti itu, saya takutkan orang-orang yang fresh graduate dari sarjana pendidikan akan semakin apa ya, Kang, ya, semangat semakin turun gitu, Kang. Oke. Jadi untuk saat ini saya ke depannya masih belum ada info apakah nanti di tahun 2022 ini syarat utamanya harus punya dapodik atau tidak, Kang. Oke. Karena kan ini agak dilema ya peraturannya. Iya. Yang mana syarat untuk tahun 2021 ya khususnya ya kan syarat Kang. menjadi P3K. Karena kan 2021 awal ya. Betul, awal harus punya dapodik, dan yang punya dapodik itu kan mereka yang sudah honor. Mengajar. Nah, sedangkan para fresh grade nih, para lulusan SPD, sarjana pendidikan seperti kita yang misalnya yang lulus di tahun 2021 gitu kan, mereka baru lulus tidak bisa ikut P3K guru. Ya, mohon koreksi, benar begitu ya? Betul ya, karena mentok di dapodik, Kang. Betul, karena mentok di dapodik. Oke, mungkin Pak Erul bisa kita coba breakdown dulu nih, kalau tahap 1 itu untuk siapa, tahap 2 itu untuk siapa, dan tahap 3 itu untuk siapa. Mungkin kita jelasin secara umum dulu deh supaya lebih jelas gitu misalnya. Siap, Kang. Jadi kan di P3K 2021 ini kan terbagi 3 tahap, Kang ya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, di mana tahap 1 itu khusus guru negeri atau guru honorer negeri, Kang. Guru negeri dan honorer negeri. Iya. Jadi di tahap 1 itu hanya bisa diikuti oleh guru-guru yang honor di negeri, Kang. Tahap 1. Tahap 2 ialah yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 2 itu ialah guru honor negeri, guru swasta, dan guru yang sudah memiliki serdik, Kang, atau sertifikat pendidik. Oh, jadi kalau yang tahap 2 ini yang belum punya serdik nggak bisa? Tetap nggak bisa. Bisa. Cuma dengan catatan dia harus punya dapodik, Kang. Oh, begitu. Iya. Jadi intinya tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu harus punya dapodik, Kang. Cuman yang membedakan itu ialah tahap 1 itu hanya guru negeri. Yang tahap 2 guru negeri, guru swasta, dan guru yang sudah berserdik. Dan itu di tahap 2 nggak boleh milih sekolahnya tuh lintas wilayah, Kang. Harus satu wilayah. Maksudnya bagaimana tuh? Misalkan gini, saya kan dapodik Jakarta ya, maaf. Saya mengajar di sekolah negeri di Jakarta. Nah, saya hanya boleh milih sekolah yang ada di Jakarta aja, Kang. Jadi wilayah itu patokannya provinsi? Iya, benar. Itu tahap 2. Jadi tahap 2 itu guru negeri atau guru honor negeri, guru swasta, dan guru yang sudah berserdik. Baik. Nah, di tahap 3 itu guru honor negeri, guru swasta, dan guru yang sudah berserdik. Tapi dengan catatan di tahap 3 ini boleh lintas provinsi, Kang. Boleh lintas provinsi. Lintas wilayah lah bahasanya. Baik. Jadi misalkan saya kan guru di Jakarta, saya ingin nyoba di Bekasi, daftar. Nah, itu boleh. Selama kuotanya masih ada. Oke. Baik. Berarti nih untuk tahap 1, tahap 2 itu sudah berarti ya Pak Erul ya? Tahap 2 sudah. Oke. Nah, tahap 3 ini kira-kira sudah ada info belum kapan dibuka seperti itu, dan bagaimana gitu cara daftarnya, step by step-nya gitu Pak Erul. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu detail gitu proses pendaftarannya. Kalau di tahap 3 untuk jadwal tahap 3 sendiri sampai saat ini belum keluar ya, Kang ya. Karena yang tahap 2 saja masih belum melakukan pemberkasan nih sampai saat ini. Karena pemerintah masih fokus sama pemberkasan di tahap 1. Nah, untuk daftar di tahap 3 ini, bagi yang sudah memiliki akun SCN, kalian bisa langsung login dan langsung milih di sekolah tahap ketiganya itu, Kang. Oh, begitu. Jadi antara tahap 1, mau dia daftar di tahap 1, 2, atau 3, seorang calon guru P3K ini harus sudah memiliki akun, Kang, di awal. Sebentar. Jadi kalau misalnya yang belum punya akun sebelumnya nggak bisa daftar? Nggak bisa, ya benar. Oh gitu? Iya.
kan nggak salah pendaftaran itu sekitar bulan September apa Oktober tuh Kang ya waktu itu ya. Lalu. Jadi bagi yang mau ikut tahap 1, 2, 3 harus sudah bikin akun di bulan September Oktober tahun lalu. Oh gitu, iya. Berarti meskipun nih, misal contoh saya punya Dapodik, saya dari Bekasi mau daftar di Jakarta, terus tapi saya waktu itu masih galau gitu kan, apakah saya ini atau enggak gitu. Akhirnya pada waktu itu saya mutusin, nanti aja deh, siapa tahu nanti ada peluang CPNS gitu kan. Akhirnya saya nggak daftar. Terus tiba-tiba bikin akun Kang ya? Iya, nggak bikin akun. Lihat teman-teman saya kok pada lulus gitu kan, gitu kan. Akhirnya saya juga boleh deh mau coba juga gitu kan. Tapi saya pengen di Jakarta. Saya belum bikin akun nih, jadi nggak bisa. Nggak bisa Kang. Itu terjadi sama teman saya juga. Teman saya ikut CPN. Kan pas kita mau bikin akun kita di hadapan 2 pilihan Kang ya. Betul, CPNS atau 3K. Iya. Nah teman saya sebelum bikin CPNS tuh Kang. Oke, bikin akun CPNS. Ikut seleksinya ternyata nggak lolos tuh Kang. Nah akhirnya kan dia ngeliat temen-temennya, wah teman saya nih pada lolos ke 3K nih. Saya mau ikut coba daftar. Ternyata nggak bisa Kang, karena dari awal dia udah milih CPNS. Jadi ibaratnya satu nik itu udah berlaku mau CPNS atau 3K pilih gitu Kang. Gitu. Oke. Ini informasinya sangat bagus banget nih. Oke. Jadi dari awal harus emang udah memantapkan pilihan mau ke 3K atau CPNS. Berarti kalau begitu secara tidak langsung itu udah menyaring juga ya? Karena yang galau-galau sekarang nih, mohon maaf sudah tidak bisa, gitu ya? Bisa. Oke. Maka teman saya ada di guru swasta ya, SMK swasta. Dia dari awal udah bikin akun Kang. Jadi pas tahap 2, tahap 3 dia tinggal ngikutin aja, tinggal milih sekolah yang masih tersedia lah kuotanya gitu. Oke, berarti ditegaskan lagi kalau yang dulunya belum bikin akun di bulan September, Oktober itu tidak bisa ikut di tahap 3 juga gitu. Jadi khusus mereka yang sudah membuat akun gitu ya. Iya. Oke. Nah, lalu berikutnya ketika nanti seseorang nih sudah bikin akun, kemudian sudah daftar, nah jenis tesnya ini apa aja nih Pak Irul? Nah, ini nih yang membedakan antara P3K dengan CPNS. Kan kalau di CPNS itu kita kenal dengan istilah SKD, bener Kang? Betul. Lalu juga kalau kita nggak lolos SKD juga kita nggak bakal lolos SKB kan? Betul. Nah, ini uniknya P3K nih. Karena P3K ini lebih mengedepankan buat guru Kang ya. Betul. Jadi di P3K itu ada 3 tes Kang. 3 tes, 3 yang tes pertama, gitu ya. Yang tes pertama itu ada yang namanya manajerial dan sosiokultural. Oke. Yang kedua itu tes wawancara. Oke. Yang ketiga itu tes teknis. Oke. Jadi ada 3 macam tes. Nah, kalau di manajerial dan sosiokultural itu tipe soalnya itu seperti memposisikan kita sudah sebagai ASN Kang, sebagai pelayan masyarakat. Mungkin Pak Irul masih ingat 1 soal atau 2 soal contoh gitu, bagaimana? Yang saya ingat itu misalkan ada contoh soal di sebuah puskesmas ditemukan seorang ibu lansia yang membutuhkan pertolongan. Nah, ketika lansia tersebut mengambil nomor antrian, ternyata nomor antriannya itu mendapat nomor antrian yang lebih besar, lebih tinggi. Nah, sikap Anda sebagai seorang pelayan masyarakat seharusnya seperti apa gitu Kang? Jawabannya saya ingat tuh. Dan jawaban tuh mirip-mirip semua tuh Kang. Itu kan kalau di CPNS itu mirip sama tes kepribadian ya? TKP ya Kang? Ya. Nah, itu jawabannya pakai rentang poin 5, 4, 3, 2, 1 enggak? Atau ya salah, ya benar salah gitu. Oh nggak salah, ada deh Kang, ada rentangnya. Ada rentangnya? Cuma saya lupa ingat, kayak ada dah rentangnya itu. Oke, baik. Itu tes tentang apa? Manajerial dan sosiokultural. Sama lebih budaya kerja ASN lah Kang, seperti apa gitu. ASN. Oke. Terus yang berikutnya
wawancara. Wawancara ini bagaimana? Nah, yang saya kira tuh wawancaranya itu virtual seperti ini, Kang. Ya. Ternyata enggak. Gimana wawancaranya? Ternyata wawancaranya itu gitu ya? dalam bentuk soal PG, Kang. Oh, dalam bentuk soal PG? Iya. Saya waktu itu udah deg-degan tuh, wah wawancara nih. Pasti kan gambarannya kan virtual seperti ini kan kalau lagi COVID. Kalau nggak misalkan secara luring, ada pembatas, ya, kayak selayaknya interview lah, Kang. Betul. Ternyata wawancaranya bentuk soalnya PG. Oh. CAT juga, Kang. Oh, begitu. Contoh lagi misalnya gimana? Satu yang Pak Irul masih ingat. Wawancaranya itu lebih kayak apa, Kang ya? Kayak ke nilai-nilai integritas kita sih, Kang, sebenarnya, Kang. Integritas. Tentang budaya, tentang kerja gitu ya. Cuman soalnya lebih pendek dibanding manajerial sosiokultural. Jadi sebetulnya manajerial sama wawancara itu mirip-mirip, bisa dikatakan mirip atau enggak? Mirip. Tapi... mirip banget. Cuman soalnya lebih pendek wawancara. Okay. Dan hanya 10 soal nggak salah wawancara tuh. Oh, 10 soal aja, sebentar. Iya. Manajerial berapa soal? Manajerial, wah, saya lupa lagi kan manajerial berapa, kan? Oke. Wawancara 10. Dan mirip-mirip, cuman dia lebih fleksibel aja, Kang. Lebih gampang pokoknya deh wawancara itu. Oke. Terus yang ketiga, tes yang ketiga itu teknis. Teknis itu 100 soal. 100 soal? Dan teknis itu sesuai dengan bidang kita. Contoh saya kan guru PKN, Kang ya? Ya, betul. Yang saya dapatin kemarin itu di teknis itu 70 soal terkait bidang saya, PPKN. Oke. Dan 30 soal itu pedagogik. Oke. Kalau terkait bidang itu maksudnya tentang ke-PKN-an gitu? Nah, ini uniknya lagi nih, Kang. Ternyata setiap jenjang itu beda-beda soalnya, Kang. Oke. Jadi waktu itu kan saya di tahap 1 kan ikut juga P3K ya. Cuman emang belum rezeki saya jadi nggak lolos ya. Tahap 1 itu saya milih SMK kebetulan. Tempat sekarang bekerja. Apa? Tempat sekarang bekerja. Bukan. Oh, beda. Karena saya sekolah baru jadi belum buka formasi, Kang. Oke. Saya lagi tahap 1 itu milih SMK. Dan ternyata soalnya itu sesuai dengan materi saya ngajar di sekolah, Kang. Jadi misalkan kita milih SMK, ya udah soal teknisnya itu PPKN itu sesuai dengan materi SMK. Oh, oke. Nah, saya baru pas kemarin tahap 2. Tahap 2 kan saya milih SMP ya. Iya. Dan ternyata yang keluar itu soal-soal materi tentang SMP, Kang. Oh, gitu. Dan ini apakah terjadi buat guru mata pelajaran yang lain? Misalnya kalau guru matematika, guru geografi, itu sama? Nah, kalau itu saya belum nanya sama teman saya, Kang. Oke. Cuma kalau dari gambaran sama guru PKN ya, yang mereka rasakan sama seperti saya. Jadi setiap jenjang itu ternyata soal tuh berbeda. Gitu. Sebagai seorang alumni PPKN dan juga guru PKN, pengalaman di tahap 1 dan tahap 2 khusus tentang teknis, tingkat kesulitannya bagaimana? Untuk yang teknis aja tentang ke-PKN-annya. PKN. Untuk tingkat kesulitannya bisa dibilang cukup sulit, Kang ya. Dan dari 100 soal yang Pak Irul yakin benar berapa? 100 soal. Itu gabungan pedagogik ya? Iya. Enggak, di luar berarti 70. Oh, berarti PKN 70. Oke, tentang KPKN aja dari 70 itu yakin benernya berapa? Nyampe 50% enggak? Lebih 80% lah. Karena saya mikir bidang saya pasti bisa. Oke. Baik, berarti kalau lebih dari 50% bisa dikatakan mudah lah ya. Mudah. Terus pas waktu di SMP, pas SMP merasa lebih mudah atau lebih sulit? Karena beda jenjang pendidikan pas tahap 2 ini? Karena saya ngajar SMK, Kang ya. Jadi pas ngerjain soal SMP emang agak sedikit sulit, Kang. Oh, gitu. Karena beda jenjang. Karena kita nggak ngajar itu ya? Iya. Oke. Berarti... Cuman karena pengalaman dari teman, saya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus belajar soal SMP juga kan. Karena saya SMP.
Sebetulnya awalnya sempet nggak yakin Kang kalau bakal dapat nilai ya bisa dibilang tinggi lah nilai segitu ya. Karena kan emang bukan makanan sehari saya lah ngajar SMP kan. Ternyata kan berkat sharing sama temen yang ngambil SMP juga, coba lu pelajarin materi SMP, kan lu milih SMP nih, coba pelajari SMP-nya. Ternyata alhamdulillah tuh apa yang di sharing teman ternyata keluar semua pas lagi tes. Baik. Lalu berikutnya tes yang tadi kan manajerial, wawancara, teknis. Satu lagi apa yang keempat? Udah Kang 3. Oh 3, teknis. Jadi manajerial gabung sama sosiokultural. Manajerial, manajer sosiokultural, terus wawancara dan teknis. Itu dilaksanakan satu waktu menggunakan komputer ya? Satu waktu. Berapa lama durasinya Pak Irul? Kalau yang kalau yang teknis itu 120 menit kalau deh Kang. 120 menit? Iya, ntar saya coba cek dulu Kang ya. Saya masih ada nih. Nggak apa-apa, kisarannya aja berarti 120 menit untuk yang teknis. Terus untuk yang manajerial kayak 40 menit deh Kang. 40 menit. 40 sampai 45 menit. Oke. Nah untuk yang wawancara sekitar 10 menit kayaknya dah. Oke. Iya, kadang soalnya lebih dikit. Baik, sekarang saya mau tanya lebih kepada pengalaman pribadi nih Pak Irul mempersiapkan dari segi pengalaman strategi belajar nih, apa aja sih yang udah Pak Irul persiapkan dan sejak kapan mulai belajarnya, cari-cari infonya, dan gimana ngatur itu dulu deh, strateginya apa, bukan strategi, lebih kepada pengalaman belajarnya dulu gitu. Kalau pengalaman belajar sebenarnya kan ketiga kayak guru ini termasuk awal Kang ya. Betul. Jadi untuk buku-buku bahan aja juga masih sedikit, sangat minim. Nah, kalau pengalaman belajar saya pertama itu lebih awal-awal ya, sharing sama teman Kang. Jadi sesama guru PKN kita sharing gimana perkembangan belajarnya, apa yang mau kita belajar hari ini. Nah itu biasanya saya sama teman saya sama guru PKN setiap akhir pekan malam minggu nih Kang, kita ngadain Gmeet atau Zoom. Oke. Iya. Jadi misalkan saya ngajar SMK, nih soal SMK saya share, kita bahas bareng-bareng. Terus teman saya yang SMP, nih soal SMP seperti ini di share bareng-bareng. Jadi setiap malam minggu kita ngadain Zoom bareng karena keterbatasan bahan kan. Nah ternyata sering berjalannya waktu dari Kemendikbud juga ternyata mempunyai program Kang, program guru seri belajar nggak salah ya. Untuk persiapan P3K. Jadi guru-guru itu bisa belajar melalui situs di GTK kemendikbud.go.id kalau ada namanya tuh. Jadi di situ guru-guru bisa klik atau bisa masuk ke websitenya. Nah nanti tinggal dipilih deh latihan soalnya. Misalkan saya guru PKN, saya bisa ngerjain soal guru PKN di situ. Itu sih Kang belajarnya, jadi belajar sama teman sebaya, sharing-sharing, sama kedua terima kasih juga kepada Kemendikbud nih sudah memfasilitasi guru P3K untuk belajar. Itu mirip soalnya? Mirip banget. Mirip. Ya 70-80% mirip. Makanya kan dari Dirjen GTK juga ngingetin guru-guru nih, ayo Bapak Ibu guru yang mau lolos P3K silakan buka website GTK Kemendikbud. Di situ sudah ada contoh-contoh soal seperti apa, seperti gambaran Bapak Ibu nanti. Oke. Jadi buat untuk persiapannya itu silakan bisa menggunakan website tersebut gitu ya. Iya, dari GTK Kemendikbud. Baik. Nah, tentu yang namanya sebentar. Kalau nggak salah Pak Irul pernah bilang kalau yang tadi serdik gitu ya, itu auto lolos atau bagaimana Pak Irul? Sebenarnya bukan auto lolos sih Kang. Jadi yang serdik itu dia mendapatkan nilai penuh Kang kalau sudah ikut P3K. Di bagian apa? Di teknisnya. Oh di teknisnya, yang teknis aja. PKN-an itu. Iya, jadi misalkan
Serdiknya PKN berarti dapat nilai penuh di teknis PKN. Oke. Serdiknya geografi ya nanti dapatnya di geografinya gitu. Nah ternyata jadi kan kalau serdik itu kalau dapat nilai penuh itu kan namanya afirmasi Kang ya. Betul. Dan ternyata afirmasi itu tidak hanya buat yang serdik Kang. Tapi ada buat guru yang usianya di atas 35. Di atas 35. Di atas 35 yang usianya tahun. Di atas 35 tahun. Bukan pengalaman mengajar berapa tahun? Bukan. Guru yang sudah usianya di atas 35 dia dapat afirmasi. Saya lupa berapa di bagian besar. apa? Teknis juga. Oh, teknis juga. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya usianya sudah 35 dan sudah dapat serdik, itu di teknis sudah pasti dapat poin 100. Iya. Tapi di poin yang lain, di wawancara manajerial sosiokultural? Enggak. Di teknis aja Kang. Oke, di teknis aja. Baik. Berarti itu salah satu kelemahannya ya. Bukan maksudnya salah satu peluang gitu buat yang mereka usianya di atas 35 dan sudah punya serdik. Ya. Selain itu apalagi afirmasinya, ada lagi tidak? Untuk di tahap 1 juga ada buat guru induk. Guru induk itu apa tuh Pak Irul? Guru induk misalkan saya kan ngajar di SMK Negeri 69 ya. Dan ternyata di SMK saya buka formasi. Dan saya milih di situ. Nah, kalau saya milih di situ, saya juga dapat afirmasi juga, Kang. Di apanya tuh? Di poin di yang teknis. Mana? Oh, teknis juga. Tapi dengan catatan semuanya harus passing grade, Kang. Oh, ada passing grade-nya juga? Iya, passing grade-nya. Nah, untuk passing grade sendiri itu tergantung mapelnya, Kang. Jadi tiap mapel itu tergantung mapelnya. Oh, mata pelajarannya. Bidang kita. Nah, kalau PKN bisa dibilang termasuk tinggi, Kang, passing grade-nya, Kang. Oke. Jadi setiap mata pelajaran beda-beda passing grade-nya? Setiap mata pelajaran dan setiap jenjang. Oke. Passing grade-nya itu berlaku untuk ketiga jenis subtes atau hanya satu saja? Di teknis Ketiganya, Kang. Oh, tiga-tiganya ada passing grade-nya? Iya, cuman yang saya ingat itu passing grade di teknis aja, Kang. Oke. Karena tinggi banget untuk passing grade teknisnya. Baik Pak Irul. Sekarang kita balik lagi ngebahas ke tadi ya, persiapan belajar. Berarti selain kita bisa belajar mandiri, ada juga karena banyak juga yang nanya, ini kalau belajar P3K itu dari mana? Jadi kita baiknya nih buat teman-teman calon P3K belajarnya dari website resmi Kemdikbud ya Pak Irul. Iya benar, itu resmi Kang dari Kemdikbud. Jadi untuk calon-calon guru P3K dari Kemdikbud juga sudah memfasilitasi kita semua untuk kita lebih siap lagi mengerjakan soal P3K ke depannya. Oke. Baik, nah sekarang kita beralih berbicara ke strategi nih, karena kan kadang kita kalah sama guru induk, kalah yang serdik. Nah, gimana nih tips dan triknya Pak Irul nih, Pak Irul? Nah, kalau saya strategi pertama serdik, Kang. Serdik itu, nah kalau bicara serdik biasanya identik sama kampus, Kang, nggak? Bener nggak? Serdik, oke. Serdik identik sama kampus. Kampus biasanya kan. Apalagi saya alumni UNJ nih, Kang. Ya, sama-sama UNJ kita. Nah, ini kan UNJ kan ada di Jakarta Timur, Kang, ya? Ya. Nah, saya ngindarin Jakarta Timur, Kang. Tapi apakah itu ini nggak sih, udah pasti nggak sih kalau rata-rata Jakarta Timur tuh kan meskipun UNJ di Jakarta Timur gitu kan, tapi kan yang Jawa Barat juga masih dekat gitu. Nah, cuman untuk kalau secara umumnya seperti itu, Kang, saya mikirnya. Jadi UNJ Jakarta Timur, pasti Jakarta Timur biar serdiknya nih, pertama. Kedua, pengalaman dari 2018 sama 2019, Kang, pas CPNS. Oh, oke. Gimana tuh? Jadi ternyata 2 tahun berturut-turut Jakarta Timur itu bisa dibilang termasuk banyak, Kang, saingan serdiknya, Kang. Oh, oke. Saya pengalaman dari 2 tahun itu, akhirnya saya coba pilih sekolah yang agak jauh dari domisili saya, karena saya mikir udahlah sekolah di mana aja sama aja, yang penting P3K dulu dah, ASN dulu. Baik. Jadi kalau saran saya pertama itu hindari wilayah-wilayah apa, Kang? Ya, hindari wilayah-wilayah yang kira-kiranya itu strategis.
untuk guru bisa kemana gitu, strategis sama kira-kira yang wilayah strategis deh Kang. Baik. Yang gampang kemana-mananya tuh, biasa guru-guru nyari gitu tuh. Oke. Nah, lalu yang keduanya itu cari wilayah yang bisa dibilang terpencil di wilayah tersebut. Kenapa tuh? Contoh misalkan, maksudnya Jakarta nih. Jakarta kan ada Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, sama Barat ya. Ya. Nah, di Jakarta itu ada ya bisa meskipun Jakarta kota ya Kang, sebutannya kota metropolitan, tapi ada juga Kang Jakarta yang ujung, Jakarta yang pelosok. Contohnya misalkan Jakarta Utara. Di Jakarta Utara itu bisa dibilang untuk saingan cerdik sedikit Kang, nggak sebanyak di Jakarta Timur. Oke, berarti ini kita patokannya yang punya cerdik gitu ya? Iya, ini cerdik dulu Kang, kita bicara cerdik. Jadi kalau bisa cari wilayah yang bisa dibilang daerah pelosok di daerah itulah Kang. Baik. Yang tadi saya bilang kan, saya Jakarta, meskipun Jakarta metropolitan, kota metropolitan, pasti adalah Jakarta pelosok, kayak Jakarta Utara ujung, sana Priuk, Cilincing, gitu kan. Nah itu asumsinya mereka belum pada cerdik gitu ya? Cerdik. Saya asumsinya sih mikir, nggak mungkin lah cerdik milih yang jauh-jauh, yang jauh kemana-mananya, yang susah transportasinya, susah buat mobilitasnya, gitu kan Kang. Saya mikirnya gitu. Oke. Itu pertama. Jadi kalau bisa hindari daerah-daerah yang banyak ya padat lah Kang. Pilih daerah terpencil untuk meminimalisir cerdik. Oke. Lalu yang kedua, kan sebelum dibuka P3K pasti ada jumlah formasi Kang ya? Betul, jumlah formasi. Nah, saran saya pilih formasi yang lebih dari satu Kang. Nah, yang di tempatnya Pak Hairul itu? Nah, kebetulan yang sekolah yang saya pilih ini alhamdulillah buka 2 formasi. 2 formasi, oke. Iya. Dan alhamdulillah pas tahap kedua saya termasuk yang lolos di sekolah tersebut. Oke, itu untuk melihat jumlah formasi itu ada di website P3K-nya ya? Website P3K-nya sama website BKD masing-masing daerah. Oh, oke. Jadi memilih sekolah yang formasinya lebih dari satu gitu ya? Karena peluangnya kan lebih besar, Kang. Peluangnya lebih besar, oke. Sama ketiga, kalau bisa pilih sekolah yang nggak terlalu favorit lah, Kang, sama terkenal. Kenapa tuh? Karena pasti banyak guru-guru bahkan cerdik bakal milih sekolah itu, Kang. Wah, sekolah itu bagus nih. Pasti kan dia milih situ. Oke, Pak Irul, kalau misalnya nih saya, Pak Irul, misalnya kita sama-sama milih di sekolah tersebut dan kita berdua sama-sama punya cerdik, usia kita sama-sama di atas 35 tahun. Nah, itu gimana Pak Irul? Nah, kalau misalkan seperti itu, kalau yang saya tahu Kang ya, misalkan nilai sama, umur juga sama ya Kang ya. Biasanya kita lihat dari nilai teknisnya dulu Kang, di ranking. Oh, ranking. Di ranking okay. Pasti kan nggak mungkin kan teknisnya sama, ya, manajerialnya sama, bener nggak? Betul. Biasanya diutamakan teknisnya dulu Kang. Nanti kalau teknisnya masih sama juga, bisa dilihat mungkin dari manajerialnya, dari sosiokulturalnya. Oke, berarti kalau di PNS itu dilihat dari IP Kang yang mahal ya. IPK. Nah, itu bisa jadi penentu juga Kang ternyata. Oke, Pak Hairul, selanjutnya nih, kalau misalnya Pak Hairul kemarin menghindari sekolah yang guru di atas 35 tahun nggak? Sebenarnya iya, tapi saya mikir udahlah, udah cukup. Hitung-hitungan itunya. Sebenarnya kalau kita punya link atau networking ke guru-guru MGMP lain Kang ya, bisa aja Kang kita nyari tahu gitu ya. Kita nanya gitu ya. Iya, pasti kan kalau guru yang pernah jadi guru mapel pasti ada MGMP-nya kan. Ya. Nah, kadang kalau suka iseng saya suka nanya, Pak, Bu, di sekolah itu ada guru serdiknya nggak sih? Oh, oke. Iya. Sebenarnya sih yang lebih diwanti-wantiin serdik sih Kang. Tapi kita bisa ngecek ini nggak sih Pak Hairul, ada nggak sih misalnya website yang isinya misalnya di website Kemdikbud atau apa gitu, misalnya yang merilis bahwa
di Jakarta Barat ini yang sudah serdik, Jakarta Timur ini yang sudah serdik. Ada nggak sih kalau website begitunya? Kalau dari website Kemendikbud nggak ada, Kang. Cuman kita kalau mau iseng, Kang, ya, pengen tahu lawan kita, yaitu nanya ke sesama guru MGMP. Kalau kita sudah nemu nama lengkapnya, kita bisa cari di PD Dikti tuh, Kang. Dia lulusan mana, bahkan kalau dia sudah PPG bakal muncul juga, Kang, namanya, Kang. Oh, begitu. Iya, saya juga tahu dari teman saya, kalau mau tahu dia serdik apa enggak, coba cari nama lengkapnya, cari di PD Dikti kalau salah, Kang, ya. Baik. Kalau dia sudah berserdik, biasanya muncul namanya tuh, Kang, dia. Baik. Berarti strategi berikutnya ya untuk yang calon peserta P3 ke tahap 3 ini bisa dicek ya di PD Dikti ya, apakah dia sudah serdik atau belum. Serdik. Kemudian kita mau melamar di sekolah mana, dan yang paling penting tahap 3 ini udah bisa lintas provinsi gitu kan. Provinsi. Oke. Bahkan tahap 3 ini bisa dibilang pesaingnya lebih ketat, Kang, ya. Kan udah beda provinsi, dan gitu. Tahap 3 ini kan bisa dibilang sisa-sisa sekolah yang kosong lah, Kang. Baik. Jadi kalau tahap 1, tahap 2 udah terisi, di tahap 3 sekolah udah nggak buka lagi. Baik. Pak Hairul, mohon maaf nih. Kan kalau di DKI itu kan impian para guru ya gitu kan untuk menjadi seorang ASN di DKI, karena kan melihat, mohon maaf, dari segi salary-nya yang sangat berbeda dengan beberapa daerah yang lain gitu ya. Kalau misalnya guru P3K ini benar-benar sama 100% tidak pendapatan haknya gitu dengan guru yang PNS sebelumnya? Kalau menurut info yang saya dapat gitu, Kang, 100% sama seperti guru PNS. Cuman yang masih membuat ragu hingga saat ini, untuk peraturan pergubnya belum keluar, Kang. Oh, begitu. Karena kan setiap daerah kan memiliki salary yang berbeda-beda, Kang, ya, tergantung pendapatan daerahnya ya. Betul. Nah, sampai saat ini untuk salary guru P3K pergubnya itu belum keluar, Kang. Jadi untuk saat ini hanya sekedar salary pokoknya aja, Kang. Salary tunjangannya belum kelihatan nih, karena pergubnya belum ada. Itu yang yang membuat bimbang guru-guru yang udah keterima P3K saat ini, Kang. Berarti Pak Hairul ini baru lulus di bulan apa? Lulus apa nih, Kang? Kuliah atau P3K-nya? P3K tahap 2-nya. Lulus P3K-nya pas bulan Desember. Oke, berarti untuk proses penggajian dan lain-lain nanti berarti menunggu SK berarti ya? Yang SK ada TMT juga ya, Kang, ya. SPTJM apa tuh bahasanya tuh. Oke. Pak Hairul, kenapa Pak Hairul gagal di tahap 1? Tahap 1 itu, nah ini, Kang, yang jadi ya bisa dibilang kegagalan saya di P3K tahap 1 itu, saya emang sebenarnya di tahap 1 itu masih kurang informasi, Kang, terhadap P3K. Saya masih bisa dibilang fokus belajar tanpa mencari informasi tentang saingan saya, Kang. Oh, oke. Poinnya adalah bukan cuma belajar. Iya, tapi ada strategi gimana caranya kita bisa tahu saingan di sekolah yang kita pilih itu siapa-siapa aja, Kang. Oke. Terus bagian lanjut. Tadi tahap 1 itu ternyata di sekolah yang saya pilih itu ada guru induknya, Kang. Oke, guru induk. Oke. Dan guru induknya juga lolos passing grade. Oke. Nah, jadi otomatis kan saya yang bukan guru induk ya nggak bisa lolos di sekolah itu. Bentar, kalau di tahap 1 itu pas afirmasinya itu untuk guru induk, guru serdosa, guru induk, serdik, guru serdik, sama guru di usia 35. Oke, berarti tiga hal itu ya. Kalau seandainya gurunya itu tidak lolos passing grade, otomatis orang luar bisa masuk? Bisa. Oh, oke. Jadi passing grade itu bisa didapatkan kalau sudah passing grade afirmasi bisa didapatkan kalau sudah lulus PG, Kang. Oke. Dan saya juga punya teman pada waktu itu dia guru induk, kemudian dia tidak lolos passing grade.
Ya, Nah itu akhirnya masuklah guru luar gitu. nah kata teman saya juga kemarin ada di SMP Jakarta Selatan, cewek, dia guru induk, cuman Tapi dia nggak lolos passing grade, Kang. passing grade-nya itu nggak lolos di yang yang lainnya itu yang wawancara dan manajerial. Hanya nggak lolos di teknis. Loh, kan teknis Wawancara 100% kalau guru induk. bukan 100% sih, Kang, tapi dia nggak lolos PG, Kang. Oh, sebentar saya masih bingung nih. Jadi kalau misalnya dia guru induk, afirmasinya di tes yang mana? Afirmasinya di teknis, cuman dia harus lolos PG dulu baru bisa dapat. Oh gitu. Oke. Itu berlaku yang buat Serdik sama guru 35 tahun? Untuk bisa 100% itu harus passing grade dulu? Sebenarnya bukan 100% sih, Kang. Kalau untuk guru yang 35 itu kalau nggak salah afirmasinya 10%, Kang. Oke. Yang 100% itu yang Serdik. Baik. Oh, yang Serdik aja. Oke. Baik. Berarti Pak Hairul dulu kegagalannya tuh fokus belajar tanpa melihat strategi. Ya. Kalau temen coba kenalin siapa yang lamar di situ, pesaingnya. Karena saya dulu mikir, udah fokus belajar aja dulu, gak usah ada strategi seperti itu. Ternyata alhasil tahap 1 saya gagal. Baik. Nah di tahap 2, bahkan saya sampai membuat list loh, Kang. Membuat list bagaimana tuh? List SMP 1, kuotanya tinggal berapa? 1. SMP 2, kuotanya tinggal berapa? 2. Nah kalau ada info dari temen, jangan lamar di sekolah itu, Rul. Ada serdiknya, saya coret, pilih saya gitu. Oh iya, jadi sampai segitunya ya. Sisa sekolah mana nih yang kira-kira peluangnya besar? Betul. Baik, itu salah satu strategi yang sangat bagus ya buat para calon P3K untuk dapat memilih formasi itu gitu ya. Oke. Nah, baik. Pak Hairul, terakhir ada saran buat calon peserta P3K dan untuk yang fresh grade nih? Mungkin kalau untuk yang calon P3K, saran dari saya ya. Tahap 3 ya? Tahap 3 ya khususnya. Jangan patah semangat, terus belajar, sama jangan lupa terus berdoa, Kang. Oke. Karena saya yakin saya berhasil bukan hanya karena belajar, tapi karena berdoa dan juga minta restu dari kedua orang tua. Oke, baik. Nah, untuk fresh graduate, saran saya coba mantapkan niat dulu, ingin jadi guru atau tidak nih, Kang. Maksudnya sebenarnya, Kang, karena kan kita suka nemuin ya, dia seorang sarjana pendidikan, ternyata minat dia bukan jadi guru, malah minatnya di bidang lain. Bahkan ada yang pekerjaannya tuh yang bukan sesuai dengan gelar yang dia dapat loh, sarjana pendidikan gitu. Nah, untuk yang fresh graduate, coba diniatkan lu dalam hatinya nih, bener-bener pengen jadi guru atau enggak. Tuh, karena kan untuk saat ini kan salah satu syarat utama untuk P3K kan masuk Dapodik, Kang ya. Betul. Dimana jika kita ingin mendapatkan Dapodik, kita harus yang namanya ngajar dulu. Baik. Mau ngajar di negeri atau mengajar di swasta, itu sama aja Dapodiknya. Makanya saran dari saya untuk yang fresh graduate, ya niatkan atau luruskan niat dulu, ingin jadi guru. Kalau sudah niatnya sudah lurus, silakan mengajar atau mengabdi di salah satu sekolah untuk mendapatkan Dapodiknya. Nanti kalau sudah masuk Dapodik, kalian bisa mengikuti tes P3K sama seperti guru-guru lainnya. Baik. Oke, Pak Hairul. Baik, mungkin informasinya sudah sangat banyak sekali untuk persiapan P3K. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang disampaikan Pak Hairul bisa bermanfaat dan membuat semangat untuk calon P3K gitu. Oke, Pak Hairul, kita hentikan dulu rekamannya. Terima kasih, Pak Hairul. Sama-sama, Kang Asep.